budaya Raja Ampat sejak nenek moyang kita. Jadi suling tambur digunakan pada saat acara-acara pesta adat, seperti orang menikah adat, bahkan itu menikah gereja. Bahkan juga digunakan untuk acara-acara lain seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu festival di distrik Wejin, Kepulauan. Tepat tanggal 11 dan 12 tahun 2021. Jadi pula ini sudah jadi kebiasaan kami orang Raja Ampat dan menjadi budaya bagi kami, sehingga menarik banyak orang ikut serta di dalam grup tersebut. Ingat, suling tambur ini pada awalnya adalah menggali kembali ciri khas yang kami lakukan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi suling tambur pada awalnya bukan dibuat diukir-ukir, tetapi awalnya orang tua jadikan pohon-pohon tikar yang paling besar yang dibuat, sehingga kita gunakan bahkan juga kulitnya itu awalnya diambil dari kulit pari, kulit mangewan, sehingga kulit untuk ditambur. Kulit untuk dijadikan tambur. Jadi kulit tambur itu awalnya diambil dari kulit ikan hiu dan juga ikan pari. Itu dulu? Iya, dulu. Sehingga sama zaman sekarang bila ada masih dipakai. Kalau memang sama sekali tidak ada juga bisa dipakai kulit-kulit rusa, kulit kambing. Bahkan juga kalau memang tidak ada rot sekali bisa pakai tenda. Tenda-tenda ya untuk yang dijual di kios atau di tokoan. Terus dia punya itu yang kayunya dari kayu biasa? Iya, jadi kalau untuk tambur itu dibentuk, dibuat itu dia punya bagian atas itu agak besar dan pantatnya dia punya pergelangan agak kecil dan pantatnya agak keluar. Mengapa itu demikian? Itu untuk menestel dia punya suara, menestel dia punya suara yang kita sempat toki atau bunyikan, dia akan kedengaran di belakang. Dan dia punya cara kerjanya itu dia punya untuk penahan kulit itu dibuat dari kayu yang diruncingkan, untuk dipakai untuk menguatkan kulit itu sehingga tidak terlepas dari itu. Jadi disambung dengan dia punya kawat besi. Untuk sekarang, kalau dulunya dipakai rotan untuk menggulungnya sehingga keras, lalu dijahit. Dijahit per kolor, dijahit untuk memberikan jarak, sehingga kayu yang tadi dibuat untuk menekan itu supaya tidak terlepas, sehingga dia kerasian bunyi. Setelah itu dari kulit itu nanti kita berikan dia punya tali untuk setel bunyi, karena kulitnya sendiri dia bunyinya kedengaran dia kayak biduk begitu. Nanti pakai tali untuk itu dia bunyinya sudah lain, Pelet tamburnya kan ukuran beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Itu kenapa? Itu ukuran tambur itu beda-beda, itu dari setelan manusianya saja. Dan juga pula ada pengaruh dari kayu. Kalau seandainya kayunya besar dan orangnya memang dia ingin dia punya tambur ini dia besar, berarti dia buat dia besar sesuai dengan tenaga dia pikul. Jadi kita buat misalkan siapa punya itu dia besar atau kecil, kita ini orangnya kecil. Kita buat yang kecil, dia sederhana. Berarti kita buat yang sedang atau sederhana. Kalau dia saya ini mau buat yang besar, sesuai dengan dia punya kekuatan pikul itu. Kemudian ada di belakangnya ada suling, karena ada suling dan ada suling tambur kan? Nah, yang tadi itu kan kebanyakan Bapak urai tentang tambur. Kalau suling bagaimana, Pak? Kalau suling itu diambil dari bambu.
Suling itu diambil dari bambu, setelah diambil kan dipotong. Setelah itu diberikan lubang di dalamnya ada 7. Jadi 6 di bagian belakang, 1 di depan bagian depan. Dan di depan itu harus disumbat, di setel sesuai dengan ukuran. Jadi suling itu tidak buat sembarangan. Dia harus orangnya, skillnya harus yang sendiri membuat. Bukan semua orang yang membuat suling. Oh, tidak semua orang bikin suling itu? Tidak semua orang membuat suling. Tetapi orang seninya yang membuat setel suling. Sehingga tidak bisa dari sekian suling, tidak ada yang bunyi salah. Tidak ada yang bunyi salah. Nah, setelah itu nanti di setel, ditiup, sudah cocok, berarti dikumpul yang cocok dan digunakan seperti acara-acara begini supaya tidak ada kedengaran yang nantinya bunyi notnya beda-beda, tapi semua itu beda, pas sesuai dengan, dan nanti bedanya dari suara. Nah, sudah pas cocok berarti suara yang disetel, orangnya tiup suara berapa. Kalau satu yang tiup suara 3, ada yang 2, bahkan tapi ada pula bass, tapi bassnya juga orang jarang pakai, terkecuali pakai bambu besar. Nah, itu yang biasa dipakai untuk didorong kalau bass. Jadi macam kegiatan seperti bass memang kurang, karena bass itu memang orang yang tiup bass juga ya harus orang yang harus belajar yang namanya yang suara bass ini. Jadi kebanyakan orang pakai suara 1, suara 2, dan suara 3. Jadi misalkan dari tadi penilaian kami dari festival yang ada di sini memang untuk kedengaran suara bass memang tidak ada karena suaranya rendah sekali. Kedengaran yang paling bunyi suara 1, suara 2, dan suara 3. Jadi keharmonisan dari suara itu membuat kita rindu sehingga kalau tamburnya sendiri bunyi berarti peminat itu kurang. Kalau suling itu dia masuk berarti itu sudah termasuk 10 besar atau 100%, sehingga membuat orang-orang itu rindu akan grup itu. Untuk sehingga sudah menjadi kebudayaan, dan itu sudah dipastikan bahwa menarik banyak orang untuk ikut serta dalam semua apa yang kita lakukan seperti kegiatan, terutama pesta adat, perkawinan, terus acara-acara yang lain, dan dipakai juga seperti acara-acara undangan dari Pemda, seperti yang kita lakukan bukan saja di Wejim, tapi di mana saja yang kita dapat. Nah, untuk pemainnya itu biasa satu grup itu berapa? Biasa. Kalau pemainnya itu nanti itu sudah dikategorikan. Misalkan kalau dibuat acara seperti tanding itu sudah kepastian panitia menentukan jumlah. Ya, menentukan berapa banyaknya, misalkan toki tamburnya berapa orang, megang sulingnya berapa orang, itu sudah ini. Kalau pesta adat itu tidak terkecuali. Mau berapa orang, mau ratus orang, mau 1000 orang, itu silakan ada, silakan. Nah, sehingga yang tadi kami sampaikan, grup suling tambur ini membuat banyak orang untuk merindukan bunyi dari itu untuk ikut hadir dalam tidak sebanding dengan yang tadi sampaikan bahwa kalau festival atau acara yang mungkin mendapatkan undangan dari Pemda atau siapa, itu yang dilombakan berarti itu sesuai dengan kriteria atau dia punya persyaratannya. Kira-kira pukul tambur berapa, nah terus kita sesuaikan. Nah, karena kalau sudah melebihi itu berarti kita dikatakan dis. Bapak boleh bisa jelas sedikit busana yang mereka pakai? Biasanya kan peserta itu biasanya badannya diukir dan semua dengan. Ya, baik. Jadi kalau busana itu di situ kan penilaian, bobot penilaian, misalkan busana. Jadi busana Raja Ampat itu sudah ada. Kita lihat dari festivalnya itu apa. Festival Suling Tambur yang sekarang ada. Berarti festival Suling Tambur berarti busananya ini yang kita pakai. Berarti kita buat busana itu kita ambil dari hasil bumi, seperti yang ambil contoh seperti kami di Supni. Kita ambil daun tikar, akar tikar, pohon akar tikar, kita bawa dan kita potong, kita buang kulitnya. Kulit luarnya kita ambil dalamnya, kita iris-iris dia kecil, kita jadikan jadi rok. Rok kan bahkan juga jadi baju. Nah, sehingga membuat
penilaian atau keindahan dari peserta grup itu sehingga menarik perhatian untuk menambah kreatif dari tambur itu sendiri. Bahkan juga mungkin kita pakai kulit bia sebagai gelang, bahkan gelang tangan dan gelang kaki, dan ukuran itu kita buat sehingga yang ukiran dari kapur itu ya Pak? Ya, kita ukuran dari kapur. Tapi kapur itu dia terlalu namanya panas dan tajam sehingga kita bawa yang mungkin seperti kita ambil. Kalau dulunya kita pakai kapur tapi terlalu membakar tubuh. Kapur dari kulit dia itu membakar tubuh sehingga kita gantinya dengan bedak. Baru kita berikan air. Berikan air, ya cair baru kita lukis ukuran. Jadi ukuran coretan atau ukuran lukisan itu kita tanda buat dia juga tidak sembarangan. Ada dia punya tujuan, motif, dan dia punya. Jadi kita dipertanyakan seperti ini, apa tujuannya? Jadi kenapa ini? Jadi kita buat itu tidak akan terputus. Karena tidak akan terputus adalah kesatuan kami, kesatuan kami untuk mengukur itu. Jadi ibarat seperti kesatuan adalah kekeluarganya yang merangkul kita dalam suatu grup. Itu maksud dari lukisan itu. Ya, jadi maksud dari lukisan seperti itu. Jadi baik itu dijadikan dibuat baik itu di laki-laki bahkan perempuan. Ya, semua bahkan anak-anak yang ikut misalkan dalam suatu pertandingan adat dan lain sebagainya itu bisa dibuat juga. Jadi tidak terkecuali bagi ukuran itu bagi siapa saja. Untuk ukuran itu awalnya kami kurang pahami apa artinya. Nanti kita belajar. Belajar dari kita punya orang tua yang ada di Biak, orang tua kami yang ada di Biak, sehingga kami bisa membawakan itu ke kampung kami, khususnya di Rauki, distrik Sukni. Kita belajar ini sehingga kami bisa tahu agak banyak daripada arti ukuran itu. Jadi ukuran itu tidak semua orang membuat. Lukisan di tubuh itu. Lukisan itu tidak semua orang membuat. Kalau kita lihat kalau ukuran itu dia terputus, misalkan kita suatu papan, kita buat papannya, cat dasarnya apa, terus kita tarik motifnya mulai dari mana, jangan sampai terputus. Dia harus kembali, dia harus kena ujung yang tadi dari awal. Jadi dari garis awal itu. Ya, dari titik awal. Jadi terhitung sampai di dalam kita ukir-ukir dia tersambung. Dia tersambung jadi tidak bisa itu. Itu artinya kehidupan kekeluargaan itu tidak akan terputus. Jadi ibarat kita perlu sesuatu yang bulat begitu. Jadi tetap akan tersambung. Jadi khas kekeluargaan itu tetap ada namanya kedamaian di dalam kerukunan itu. Apalagi seperti kita di kampung tidak membedakan si A atau si B, misalkan orang tua anggaplah itu kita punya keluarga semua. Baik walaupun itu beda suku atau beda fam atau marga, kita sama-sama melindungi bahwa anggaplah itu adalah saudara. Sehingga kita dalam suatu pesta adat begini, pesta adat yang adat, khususnya adat itu saling membantu. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu yang sendirian. Karena pas pada membuat adat khusus untuk pernikahan, kita mendapat kewalangan. Maksudnya tidak dibantu dalam misalkan benda yang mungkin dia mau memberikan. Jadi mungkin sedikit daripada itu. Terakhir Bapak pesan untuk generasi muda Raja Ampat terkait bagaimana melestarikan seni tari ini sebenarnya. Oke, jadi saya berada di Beijing tanggal 10 dan 11 Festival Suling Tambur. Saya berharap kepada generasi bahwa saya berbicara
untuk kita semua bahwa tingkatkan budaya grup suling tambur ini. Ya. Tingkatkan grup suling tambur karena itu adalah khas kami orang Raja Ampat. Jadi jangan saja bukan di festival di tahun 2021, tetapi akan nanti dilanjutkan oleh generasi-generasi muda kita yang pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi harapan kami budaya ini jangan akan punah, tetapi diteruskan dan diajari untuk anak cucu kita. Siap. Terima kasih Pak.